Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ruang Aspirasi Bersama Podcast. Kali ini saya datang ke kantor DPD PKS Lamongan, yang mana hari ini saya akan berbicara banyak berkaitan dengan pencalekan, politik, dan juga program-program apa saja yang akan dilaksanakan oleh narasumber saya kali ini. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, saya akan langsung mempersilahkan narasumber saya untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Diah Rosma Puspitosari, biasa dipanggil dengan Bu Rosma, Iya. atau Kak Ros, atau Bu Diah sih biasanya, tapi biar nggak umum gitu ya, dipanggil aja Bu Rosma. Oke, saya asli Lamongan, asli Lamongan Mas. Saat ini berdomisili di Pagerwojo. Profesi sebagai konsultan pajak dan owner dari Melilia Lamongan. Luar biasa. Dan ibu rumah tangga pastinya. Gak nyalai kodrat ya. Iya, baik, benar sekali. Walaupun sibuk tapi ya masih tetap ibu lah. Harus seimbang gitu. Harus seimbang. Life balance. Baik. Ya, dulu saya sempat kerja sih. Saya sempat kerja sebagai PNS. Kemudian karena alasan pindah-pindah kerja yang sangat jauh, sehingga saya memutuskan untuk resign. Biar kita di life balance. Baik, luar biasa. Ini kesibukannya Bu Rosma atau Kak Ros ya, mungkin agar lebih akrab saya panggil Kak Ros gitu aja. Luar biasa. Jadi dari akuntan pajak, bener ya? Konsultan pajak, luar biasa. Dan juga punya usaha juga. Barangkali nanti kita bisa memperkenalkan sedikit mungkin usahanya nanti lain kali. Boleh. Baik, Kak Rosma. Ya. Kali ini saya akan langsung saja. To the point saja. Anda saat ini ada di Lamongan. Saat ini apakah benar Kak Rosma mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di DPRD Kabupaten Lamongan Dapil 1? Benar? Ya, betul sekali. Baik. Ya, jadi Kak Rosma, apakah Anda sudah menyiapkan program-program yang akan Anda jalankan atau mungkin sudah Anda siapkan di masa pencalekan ini? Ya, alhamdulillah sudah. Jadi sebenarnya bagi kami PKS mau ada pemilihan anggota dewan atau tidak, sebenarnya kita sudah menjadi pelayan rakyat. Luar biasa. Kami sudah lama berkhidmat pada rakyat melalui program-program kami. Biasanya kita mengatasnamakan PKS. Nah, gitu. PKS pelayan rakyat. Slogan kita itu kayak gitu. Jadi, PKS pelayan rakyat, oke? Iya, alhamdulillah selama ini yang sudah kita jalankan. Kan dulu saya di BPKK. Jadi sebelum boleh saya dijelaskan sedikit BPKK itu apa? Barangkali nanti ada yang menanyakan. Baik, sebelum saya jadi bendahara, dulu itu saya megang kepala bidang BPKK. Jadi BPKK itu adalah bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Oke, luar biasa. Ini di PKS sendiri berarti ya? Di PKS sendiri, betul. Jadi memang kami di PKS itu bidang-bidangnya memang disetting atau memang sudah dibuat oleh pusat sebagai tangan-tangan, perpanjangan tangan PKS kepada rakyat. Luar biasa, keren. Jadi dari segala sisi. Nah, kebetulan saya yang mungkin berhubungan dengan kodrat. Iya, baik. Dan saya senang sekali menikmati gitu ya. Oh, gitu. Nah, itu memang kita banyak bergerak di bidang perempuan dan ketahanan keluarga pastinya. Jadi diantaranya programnya adalah giat majelis taklim. Nah, seperti kita ketahui bahwa bekal itu pastinya dari pendidikan. Pendidikan bagi seorang ibu sangat penting, sehingga kami di PKS concern sekali dengan hal itu. Jadi ada beberapa majelis taklim yang sudah dibina atau dipegang oleh bunyai-bunyai gitu ya. Luar biasa ya, ternyata dalam tanda kutip ya. Oh iya. Ternyata programnya yang dari PKS pun hingga saat ini pun sudah jalan. Sudah jalan. Luar biasa. Jadi mau ada pemilihan atau enggak, mau ada pemilu atau enggak, di PKS itu sebenarnya sudah jalan. Dan ketika kami semua ditugaskan menjadi BCAD ya, sekarang istilahnya BCAD. Ya tentunya program kami nggak jauh-jauh dari itu gitu. Jadi yang sudah kami jalankan, yang saya dan tim sudah jalankan ya diantaranya adalah itu, ada giat majelis taklim, kemudian kita ada bazar sembako murah. Sembako murah. Ya kan
seperti mungkin kalau mas-mas nggak terlalu ini ya, pokoknya kalau minum kopi aja. Padahal di kopi kan gulanya. Ya. Nah, gula itu bagi ibu-ibu itu sangat krusial gitu. Jadi kalau sekarang itu seperti yang saya ketahui itu gula itu meroket terus. Jadi nggak cuman bensin aja yang meroket, tapi gula itu meroket. Gula nggak turun-turun sampai sekarang. Nah, kita diantaranya membuat bazar. Jadi kita biasanya kalau menghadiri konstituen gitu menyapa konstituen, kita ada program namanya PKS Menyapa. Itu kita menjual murah. Oh gitu. Iya. Baik. Jadi misalnya gula itu di luar itu 16.000 sekarang sekilo, kita jual dengan harga 10.000. Luar biasa. Nantikan ya nanti kalau ada info. Tapi jangan kulaan ya. Jangan kulaan lo ya. Jangan beli banyak, hanya untuk dibatasi tiap orang. Betul. Ya, nggak boleh banyak-banyak saja. Nanti terlalu manis. Oke, bahaya nanti. Ya, selain gula kita ada minyak kemudian beras. Oke. Ya, walaupun sekarang di beberapa lokasi di Dapil 1 saya beberapa sudah ada yang lapor ke saya kalau panen raya gitu ya. Maksudnya yang sebelumnya terutama di daerah Glagah itu biasanya mereka kena banjir tahun kemarin, jadi gagal panen. Berasnya padinya itu baru untuk gitu sudah mati. Tapi alhamdulillah sekarang mereka panen. Berarti tahun ini termasuk yang berhasil daripada tahun kemarin begitu? Di spot itu iya, di Glagah gitu. Yang saya ketahui ya. Kan saya dapil saya ada di Lamongan, Glagah, deket Karangbinangun, Tikung, Sarirejo. Itu yang saya ketahui itu ketika saya sembako murah berupa beras itu mereka banyak menolak. Luar biasa. Iya, maaf ya Mbak ya, sekarang kita lagi panen raya. Sampai ditolak lo ya. Iya. Walaupun kalau minyak dan gula nggak ada yang nolak, malah tak lebih gitu ya. Karena memang ya mungkin Allah menurunkan ini kemarau panjang, mungkin ada hikmahnya gitu ya. Benar sekali. Ada kalau orang Inggris bilangnya itu bless in disguise gitu katanya itu. Bless in disguise. Itu jadi mungkin kita merasakannya panas banget gitu nggak tahan. Tapi bagi petani-petani sebenarnya itu berkah, sukses ya. Luar biasa. Jadi beberapa tempat yang menjadi dapil dari Kak Rosma ini luar biasa. Jadi malah menolak adanya beras. Nggak mau. Banyak beras bukan katanya. Iya, baik. Selain program yang sudah berjalan, apakah Kak Rosma juga sudah menyiapkan atau saat ini sedang berjalan program-program unggulannya nantinya akan dikenalkan atau disampaikan ke konstituen atau pemilih yang nantinya akan tertarik dengan Kak Rosma? Baik, selain tadi ya. Iya, selain tadi, benar. Saya kira memang karena saya ibu rumah tangga, sehingga concern saya pasti di bidang perempuan. Iya. Jadi, tapi selain itu ya karena saya sering kemana-mana, gitu ya. Saya lihat itu jalanan di Lamongan itu parah. Wah, jalanan di Lamongan ya? Iya, jalanan. Saya anak jalanan soalnya. Jalanan. Ya. Dan walaupun ya apresiasi ya buat pemerintah yang sekarang bahwa beberapa kan di mana-mana sudah ada perbaikan jalan memang. Benar. Namun sepertinya masih perlu diperpanjang proyek itu karena seperti kita tahu jalan itu sangat-sangat krusial banget untuk pergerakan ekonomi. Jadi mereka kalau jalan mulus, urusan ekonominya juga mulus gitu. Kalau misalnya jalannya banyak ini geronjalan dan sebagainya, kasihan sekali Mas. Bahkan banyak terjadi kecelakaan. Saya 2 kali ngeban itu gara-gara jalannya itu rusak. Saya juga mengalami hal yang sama ketika perjalanan pulang dari Kembang Bau, dari Modo ke Kembang Bau. Itu sempat juga banyak kempes gitu. Karena jeglong ya? Iya, banyak. Jeglong luar biasa. Nah, itu. Jadi mungkin nanti infrastruktur juga akan menjadi, ya istilahnya kalau kita bilang program yang akan dicanangkan nantinya, kalau Kak Rosma terpilih atau menjadi anggota legislatif di Kabupaten Lamongan. Begitu. Baik, luar biasa. Mohon doanya. Mohon doanya ya nanti ya. Kita doa bersama-sama. Baik, Kak Rosma. Ya. Selain dengan program yang sudah Anda sampaikan berkaitan dengan pencalekan Anda kali ini, apa yang menjadi motivasi terbesar Anda sehingga Anda meyakinkan diri untuk saya siap untuk terjun ke masyarakat sebagai anggota legislatif? Betul. Tentunya motivasi yang utama ketika kita bergerak ya, ketika kita bekerja tentunya pasti Allah ya. Ketika itu yang Allah yang melandasi semua kita pastinya. Dan yang motivasi yang kedua ya memang ya di sisa usia kita lah maksudnya. Ya saya juga sudah tua. Walaupun maunya dipanggil Kak gitu ya. Tidak masalah. Ya kita ingin istilahnya sisa hidup kita bisa bermanfaat gitu. Dan karena memang saya
selama di PKS memang kita sudah dibina atau gimana ya, mungkin lingkungan kita memang kita diajak untuk selalu berkhidmat pada rakyat, sehingga ketika ada panggilan untuk istilahnya menjadi calon anggota legislatif itu ya kayaknya ya otomatis itu kayaknya gayung bersambut itu apa yang sudah menjadi passion dari kami para anggota PKS ini nyambung dengan itu, karena ya anggota legislatif nggak boleh jauh-jauh dari rakyat, tentunya memang harus yang dekat dengan rakyat, dan kami di PKS berusaha untuk selalu konsisten dalam hal itu. Ya mungkin tidak mudah untuk dilaksanakan. Dan terutama kalau saya memang kan di bidang keuangan ya, jadi ya mungkin nanti arahnya di bidang keuangan. Saya belum tahu nanti apa yang harus saya ini ya, karena saya pastinya berhubungan dengan pemerintahan dan sebagainya. Saya belum tahu, tapi mungkin intinya adalah berhubungan dengan keuangan, dengan audit, dengan anggaran dan sebagainya. Luar biasa. Jadi karena background utama dari Kak Rosma adalah keuangan gitu ya. Jadi nanti misal kalau sudah terpilih menjadi anggota legislatif, barangkali akan disoroti atau yang paling pentelengi adalah tentang budgeting, mungkin anggaran dan berkaitan dengan anggaran juga yang ada di pemerintah dan juga anggota legislatif, begitu ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan lebih santai saja. Jadi untuk pembicaraan selanjutnya berkaitan dengan ini kan kita saat ini ada di DPD PKS Lamongan. Yang menjadi pertanyaan saya dari awal adalah kenapa Kak Rosma maju atau mencalonkan diri melalui partai PKS? Karena ya saya baru terjun langsung ya di PKS ya. Karena saya dulu PNS. Kan beda dikit sebenarnya. Iya, benar. PNS dan PKS. Tapi memang ya tentu kita kan nggak luput dari update media massa gitu kan. Dan yang sepanjang saya ketahui PKS ini adalah partai yang konsisten. Betul. Luar biasa. Sejak kuliah saya sudah mengenal PKS. Sejak kuliah? Iya. Luar biasa. Sejak kuliah saya mengenal PKS walaupun tidak terlibat langsung. Saya mengenal PKS, saya mengenal orang-orangnya, saya mengenal kiprah PKS baik di mana-mana, dan saya rasa PKS ini adalah partai yang selalu konsisten. Gitu. Ya, dan bahkan sekarang pun konsisten di pihak oposisi. Luar biasa. Satu-satunya partai yang ada di oposisi, di luar dari pemerintahan ya. Di luar pemerintahan. Benar. Berarti bukan berarti kita melawan ya. Benar. Kita berada di posisi luar yang nanti kita bisa melihat secara objektif apakah kebijakan ini memang benar-benar sudah sesuai dengan kebutuhan rakyat gitu, ataukah sekelompok orang tertentu. Berkaitan dengan oposisi, ini luar biasa. Kita bicara tentang oposisi bagian dari di luar atau istilahnya yang mengkritik dari pemerintahan itu sendiri. Apakah benar di partai PKS ini yang selain di luar dari pemerintahan dan sebagai oposisi, posisi dari oposisi sendiri itu sampai saat ini tetap konsisten atau tidak sebenarnya? Ya, tetap konsisten. Kalau jenengan melihat kiprah dari anggota legislatif PKS di pusat, itu ketika kemarin undang-undang ombudsman law yang mau diluncurkan itu, dan undang-undang kesehatan yang mau diluncurkan, itu PKS mengambil langkah oposisi loh. Karena memang sebagaimana dipelajari ketika hal itu diluncurkan, nanti memang ada beberapa atau bahkan secara mendasar itu nanti bisa malah menyengsarakan rakyat gitu. Ada beberapa hal atau spot yang bagian yang nanti malah bukannya mensejahterakan rakyat tapi malah menyengsarakan. Karena jadi serius ya ngomongnya. Ya enggak masalah, karena berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini, karena bagaimanapun juga harus ada check and balance dari mana pemerintahan juga dari partai oposisi. Barangkali nanti ada sesuatu yang tidak ada check and balance, dikhawatirkan lebih menjurus kepada kekuasaan yang terpusat. Betul. Itu luar biasa. Baik. Nah, kita akan sedikit mengulas berkaitan dengan capres dan cawapres saja untuk selanjutnya. Baik. Untuk Kak Rosma sendiri, karena PKS sendiri karena sudah lama menyatakan untuk mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden, apakah Kak Rosma sendiri punya pandangan terhadap calon yang sudah ditetapkan di partai PKS sendiri, itu bagaimana untuk saat ini? Baik, jadi jauh sebelum PKS meresmikan dukungan kepada
Anies Baswedan. Sebenarnya kita semua sudah mengenal dong Anies Baswedan seperti apa, kiprahnya seperti apa. Dan kami yang di PKS itu memang jauh-jauh hari ya sebelum itu ditetapkan atau diputuskan. Sebenarnya kita sudah mengagumi sosok beliau. Nah, ketika kita memilih seorang pemimpin, ya memang kita pertama karena kita muslim ya pasti kita milih yang muslim. Kemudian yang kedua kan kita harus melihat akhlaknya. Bagaimana dia berakhlak kepada keluarganya, bagaimana track recordnya dia di pemerintahan, kan sudah kita ketahui. Pak Anies ini dulu kan Menteri Pendidikan, kemudian jadi Gubernur DKI. Dan saya mendengar cerita dari teman-teman saya ada di sana yang merasakan sendiri kepemimpinan dari Pak Anies, memang beliau adalah sosok pemimpin yang kita idealkan, yang kita impikan. Dan kalau jenengan sering lihat YouTube, generasi sekarang kan suka lihat YouTube ya. Benar sekali. Streaming beliau ketika beliau mau berhadapan dengan mahasiswa, mau berhadapan dengan kritikusnya dia, berhadapan dengan dosen dan sebagainya, itu jawabannya smooth loh. Jawabannya itu memang jawaban yang beliau sudah tahu jawabannya gitu. Bukan hanya sekedar formalitas atau apa ya istilahnya pragmatis hanya untuk menghentikan pembicaraan, enggak. Tapi memang beliau tahu apa yang akan bisa menjadi solusi, apa yang akan dihadapi gitu ya. Yang harusnya menjadi solusi gitu. Jadi dia pasti akan menawarkan solusi. Dan cara beliau ngomong, cara beliau ketika berhadapan dengan internasional, ketika ada summit internasional, summit dan sebagainya, wah itu sudah negarawan sejati. Maksudnya kita bangga gitu loh melihatnya itu. Bangga ya, memang beliau bukan militer ya. Iya benar. Beliau bukan militer, beliau tuh dosen kan, dia ilmuwan gitu. Tapi beliau bisa membawa diri di kancah internasional, sehingga harapan kami yang di PKS ini ya negara kita adil sejahtera, di kalangan masyarakat internasional kita juga bermartabat gitu. Wah, luar biasa. Jadi untuk saat ini PKS tidak salah pilih untuk mencalonkan Bapak Anies Baswedan dan wakilnya yaitu Muhaimin Iskandar sebagai duet pasangan untuk calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024. Gitu ya? Luar biasa. Terakhir, silahkan sampaikan pernyataan terakhir berkaitan dengan nanti pemilihan, mencalonkan atau apapun itu. Nanti bisa hadap ke kamera saja. Silakan. Assalamualaikum warga Dapil 1 gitu ya. Boleh. Dapil 1, saya Diah Rosma Puspitasari dan saya adalah caleg PKS dari Dapil 1. Mohon dukung PKS, mohon dukung kami untuk berjuang bersama Anda. Insya Allah kita menang bersama-sama. Baik. Begitu yang setelah kita bicarakan banyak sekali berkaitan dengan program pencalekan, program di Partai PKS sendiri, dan juga tentang capres dan cawapres di pemilu 2024 kali ini. Baiklah, Kak Rosma sudah menyampaikan pernyataan yang terakhir. Mudah-mudahan nanti Anda yang menonton kali ini tertarik dan barangkali di sekitar Dapil 1 memilih Bu Rosma sebagai andalan Anda yang akan menentukan suara Anda mana yang akan Anda pilih dan tahu bagaimana sosok yang Anda pilih. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton Ruang Aspirasi bersama di RAB Podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.